Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdanakusuma. Pujian syukur hormat hanya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak kita bersekutu di dalam Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dengan hari yang baru dan minggu yang baru. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mohon kekuatan kuasa-Mu. Kami mohon Roh Kudus membuka hati pikiran kami untuk kami dapat membaca firman-Mu. Dan kami hendak merenungkan firman Tuhan ini. Tolong kami Bapa untuk memahami firman Allah dan kuatkan kami ya Roh Kudus untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di Mazmur 121 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Nyanyian Syiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini ialah melangkah terus di tahun 2026 dengan pertolongan Tuhan. Tahun 2026 telah terbentang di hadapan kita sebagai perjalanan yang baru setelah kita melewati tahun 2025 dengan segala dinamikanya. Ada harapan yang ingin dicapai, tetapi juga tantangan yang belum kita kenal. Dalam situasi seperti ini, pemazmur mengajarkan sikap iman yang mendasar. Sikap iman yang mendasar seperti apa? Mari kita lihat di ayat yang pertama. Dia mengangkat kepalanya dengan dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Lalu dia bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertanyaan ini bukan tanda keraguan, melainkan pengakuan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Sekaligus mengakui ada kekuasaan yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk mengendalikan waktu. Gunung-gunung dalam pemahaman pemazmur sering dipandang sebagai tempat kekuatan dan perlindungan. Namun pemazmur tidak berhenti pada gunung. Ia menegaskan bahwa pertolongan sejati bukan berasal dari alam, bukan berasal dari kekuasaan dunia ini, atau bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan berasal dari Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Jika Tuhan berkuasa menciptakan segalanya, Ia juga sanggup menolong dan menopang hidup kita. Saudara-saudara, di hari ke-12 bulan Januari 2026, kita diajak untuk melangkah terus dengan keyakinan yang sungguh bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ketika rencana kita berubah, ketika rencana atau usaha terus terasa berat dan masa depan tampak tidak pasti, Tuhan tetap menjadi sumber pertolongan yang tidak pernah habis. Pertolongan Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan. Pertolongan Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Dan pertolongan Tuhan memberi kita pengharapan untuk terus maju dengan pasti. Sudah tidak ada lagi kata mundur. Majulah terus bersama Tuhan. Besok menanti kita dengan kepastian karena pertolongan Tuhan. Melangkahlah terus di tahun 2026 dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk berjalan. Tuhan juga yang akan menyediakan pertolongan setiap hari, setiap
langkah-langkah kita. Sebagaimana pertolongan Tuhan yang telah kita alami di tahun 2025, demikianlah Tuhan Yesus akan menolong dengan setia di sepanjang tahun rahmat Tuhan tahun 2026. Karena itu teruslah melangkah dengan pertolongan Tuhan di tahun 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena rahmat-Mu yang besar telah mengantar kami percaya kepadamu. Dengan penuh iman, kami hendak terus melangkah di tahun 2026. Bila kami ada yang ragu akan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan menetapkan kami dengan kepastian pertolongan-Mu melalui Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Ya Allah Bapa, sertai kami di sepanjang hari ini, besok sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kami, dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan kami. Dalam keadaan tak berdaya oleh karena berbagai keadaan, kami mohon Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan baru. Dan terima kasih atas firman-Mu. Kami terus melangkah dengan pasti karena kami percaya ada Tuhan yang telah menyediakan, yang sudah menyediakan dan telah menyediakan pertolongan dengan setia. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.